Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh adalah ekonomi internasional yang terdiri dari 3 SKS tanpa praktikum. Mata kuliah ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment dalam proses pembelajaran baik secara online maupun offline. Ekonomi internasional memberikan pemahaman dasar mengenai konsep ekonomi internasional, perdagangan, dan keuangan internasional. Pembahasannya mencakup teori perdagangan internasional, yaitu teori klasik dan modern, teori standar perdagangan internasional, dasar tukar, teori Hexaolin, skala ekonomi, hambatan perdagangan, integrasi ekonomi, perusahaan multinasional, pasar valuta asing, neraca pembayaran internasional, dan sistem pembayaran internasional. Capaian pembelajaran yang diharapkan di dalam mata kuliah ekonomi internasional adalah mahasiswa mampu mempersiapkan dan menjelaskan asumsi dasar teori ekonomi internasional dan juga mampu menghubungkan bagaimana realitas ekonomi internasional dengan kondisi terkini serta dapat mengaplikasikan dalam bentuk grafik dan model. Baiklah, kemudian materi yang akan dibahas di dalam materi perkuliahan ekonomi internasional ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, International Trade Theory, yaitu the law of comparative advantage, standard theory of international trade, demand and supply of work, dan term of trade. Selanjutnya ada factor endowment and the Hexaolin theory, dan economic scale, perfect competition, and international trade, serta economic growth and international. Bagian kedua kita akan membahas tentang international trade policy, yaitu trade restriction, tarif, non-tarif trade barrier, and the new protectionism. Economic integration ada custom union and free trade area. Selanjutnya international trade and economic development, dan international research movement and multinational corporation. Kemudian di bagian ketiga kita akan membahas tentang balance of payment, foreign exchange market, and exchange rate, ya, yang terdiri dari balance of payment, foreign exchange market, and exchange rate, dan exchange rate determination. Kemudian referensi yang digunakan berasal dari Dominic Salvatore, Paul Krugman, dan beberapa artikel ataupun jurnal terkait dengan pembahasan yang akan diterangkan serta beberapa sumber lain yang relevan. Dalam hal ini, aspek penilaian didasarkan pada kehadiran sebesar 15%, kuis 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Saya menggunakan metode yang pertama, discovery and doing, yang kedua presentasi, yang ketiga case study, dan yang keempat problem based learning. Berikut adalah contoh video pembelajaran secara online di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan ketiga, ya, tentang standar teori dari perdagangan internasional. Saya nggak pernah nanya secara lengkap. Kalau hadir di sini berarti ceritanya pasti sehat. Pasti lah, kalau senyumnya semua tuh agak normal pasti sehat. Ya. Jadi sebelumnya referensi dulu kita, ini publikasinya sendiri. Maisudi Maulana? Enggak. Ahmad ya? Oke. Reza? Al-Mustaqim? Belakang ya? Kemudian Adiasa? Sini kan manis? Sini mana? Dea? Lucy? Mulyana? Katarina? Ya? Oke. Risma Zani. Oke. Lanjutkan. Nah, sebelum kita membahas tentang standar teori nasional, kita mau flashback sebentar.
ke materi yang kita bahas sebelumnya di pertemuan kedua. Jadi saya punya satu coba mana lah tak bisa nama. Nah, satu pertanyaan tentang flashback yang lalu, materi yang lalu, saya kira kalian pasti masih ingat, kan? Karena kan belum lama-lama kali. Soal yang pertama itu apa ya? Kira-kira masalah yang timbul di dalam ekonomi internasional yang terjadi saat ini itu apa saja? Silahkan di tengah yang bisa jawab. Saya akan kasih satu seperti ini. Ini motivasinya beda perspektif ini harus jawab, kan? Tapi jadi apa ya? Tapi soal pertama saya kasihnya simpel pemilu. Siapa? Yang menjawab silakan. Siapa yang mau jawab pertanyaannya? Ya, silakan. Contohnya itu yang terjadi sekarang itu adalah kegagalan geopolitik dan fragmentasi global yang memicu ketidakpastian ekonomi global. Contohnya itu perang antara Rusia dan Ukraina. Rusia merupakan eksportir terbesar energi minyak dan gas, sedangkan Ukraina